Shalom Bapak Ibu, dalam Mazmur 78 ayat 30 di situ dikatakan mereka yang belum puas sedang makanan masih ada di mulut mereka. Nah, di situ berbicara tentang orang yang serakah. Tuhan sudah begitu baik sama kita, tapi karena kita serakah, kita lupa untuk mengucap syukur. Dalam Amsal 25 ayat 16 di situ dikatakan, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu engkau memuntahkannya. Artinya, kalau kita menerima kebaikan dari Tuhan atau dari orang di sekitar kita, kita jangan serakah. Kalau hidup kita diberkati, berkatilah juga orang lain. Jangan serakah, harusnya kita belajar mensyukuri kebaikan dengan kebaikan juga. Yang sering kali membuat orang itu tidak berintegritas adalah yang pertama, keserakahan. Lukas 12 ayat 15 berkata begini, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadahlah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yesus bilang sama kita, hati-hati sama keserakahan. Hidup ini bukan cuma buat kaya. Karena kekayaan gak bisa menjamin keselamatan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, orang itu jadi gak berintegritas ketika mereka itu punya hati yang serakah. Kenapa? Karena orang yang serakah itu bermental calo. Tahu calo? Di mana saja selalu berusaha cari keuntungan untuk diri sendiri. Selalu punya mental gini, ngambil buat diri sendiri. Apa untungnya buat saya? Fokusnya selalu kepentingan diri sendiri. Gak pernah ngerti kata cukup, serakah. Jangan jadi perempuan yang serakah. 1 Korintus 10 ayat 24 berkata, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Kita tahu bahwa kita tuh hidup gak boleh terus cari untung. Bu Heni, gak untung gak makan. Gak untung meo ciena. Gak untung gak ada duit meo loya gitu ya katanya ya. Gak bisa sekolahin anak, gak bisa kasih makan istri, gak bisa dandanin istri kayak Ibu Heni katanya gitu. Kalau orang nawarin kita makanan, kita bilang mau. Padahal gak semuanya kita butuh. Orang yang serakah itu fokus hidupnya cuma untuk dirinya dan dirinya dan dirinya. Apa yang dia bisa dapat untuk dirinya sendiri, bagaimana dia memperkaya dirinya sendiri, apa yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Musuh dari keserakahan adalah kemurahan hati. Anggarkan dalam keuangan bulanan Anda, setiap tanggal berapa Anda mau nabur untuk siapa. Kalau kita ngerti kata cukup dan kita komitmen untuk selalu menabur, kita akan bisa menjaga hati kita untuk tidak serakah. Saya belajar untuk tidak meningkatkan gaya hidup sekedar menghabiskan berapapun penerimaan. Tuhan itu menyediakan benih bagi para penabur. Saya belajar prinsip firman Tuhan ini bahwa ternyata gini, ketika kita bisa menabur, itu bukan karena kita baik, kita murah hati. Karena sesungguhnya benih untuk kita tabur itu berasal dari Tuhan sendiri. Ketika Tuhan memberkati kita, kita harus sadar bahwa Tuhan memberikan benih untuk ditabur dan benih yang untuk kita makan sebagai roti. Saya ingin bilang begini, ketika Tuhan menggerakkan hati kita untuk menabur, untuk seseorang atau sebuah pelayanan, saya cuma mau bilang gini, Tuhan cuma butuh ketaatan. Jangan khawatir kita kurang, karena Tuhanlah yang menyediakan benih bagi para penabur. Ingat, setiap kali kita diberkati, ada dua bagian. Ada yang boleh kita makan sebagai roti, ada yang jadi benih untuk kita tabur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.